Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 29 April jam 1:49 siang di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Saya baru saja selesai mengajar satu murid saya ikut kelas option, ya, kelas pelatihan saham. Baru saja selesai sekitar 15 menit yang lalu, ada satu materi yang sangat menarik yang ditanyakan oleh murid saya ini. Ya, sekedar informasi aja, murid saya ini usianya masih di bawah 30 tahun. Jadi darah mudanya masih masih kental banget ya. Wah, ini spekulasi gitu. Jago, berani gitu. Lalu kemudian dia mengatakan seperti ini. Kenapa kok kita ini uh, belajar gak ada berhentinya? Ya, kita sudah membangun satu sistem. Ya, kita sudah membangun satu sistem yang sudah terbukti ini bisa make money, tapi kok kita terus improve terus. Jadi sistem ini harus kita improve lagi. Kita tambahkan lagi informasi, kita tambahkan lagi informasi. Kok nggak seperti yang lain, udah satu sistem kita pakai terus, diulang-ulang, make money, make money, make money. Kenapa kok kita mesti improve terus? Tambah lagi informasinya, tambah lagi informasinya. Ya. Kenapa tidak ada sistem yang begini aja pakai mesin langsung cetak uang? Kenapa tidak ada seperti itu ya? Ya, maunya bikinkan sistem yang 1+1 sama dengan 2. Pasti udah. Ya, udah. Kenapa tidak pakai begitu aja? Nah, jawaban saya simple. Saya akan jawab lagi dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan saya jawab dengan pertanyaan. Oke, gini deh. Kamu bertanya, kenapa tidak ada sistem yang simple gitu ya, yang gampang pasti jadi juara gitu. Gampangannya adalah seperti ini. Anggaplah sekarang kamu hobi olahraga tinju. Oke, tinju ya. Saya benar, boxing itu tinju. Benar ya, tinju. Boxing. Kalau saya tulis. Oke, tinju. Boxing. Oke, kamu nafsu banget, kepengen banget jadi juara. Ya. Lalu kemudian kamu berguru pada satu orang yang sangat-sangat hebat, namanya Mike Tyson. Dia juara heavyweight champion paling muda, the youngest ever. Tidak pernah ada orang juara semuda Mike Tyson. Udah, berarti kan terbukti hebat, jago ya. Ya, lalu kemudian ini misalkan pakai nama Andi misalnya ya. Ya, Andi mau belajar tinju nih sama Mike Tyson. Oke? Pertanyaannya, dengan Andi belajar sama Mike Tyson, apakah jaminan Andi bisa juara dunia? Dengan Andi belajar Mike Tyson, apakah terus kemudian jaminan bahwa Mike Tyson akan memberikan jurus gitu sehingga satu jurus dipakai terus lalu membuat Andi jadi juara dunia? Tidak mungkin. Iya kan? Jadi kalau ada satu jurus, misalnya kamu Andi tanya sama Mike Tyson, Mike Tyson kasih saya satu jurus rahasia yang kalau saya pakai menang terus. Jadi wah menang terus pokoknya kalau bisa tidak pernah kena pukul. Ya, kalau bisa mukul terus gak pernah kena pukul. Hebat ya, top akot. Nah kalau memang jurus itu ada, mari kita asumsikan ya. Asumsikan aja, kalau memang jurus itu ada. Sebut saja jurus itu adalah jurus ABC. Wah ini mahal, dijualnya sangat mahal. Kalau memang jurus itu ada, dan jurus itu pasti menang, ya. Kamu pakai itu, kamu mencari satu hal yang pasti menang kan ya. Nah, karena market ini zero sum game, sama juga dengan tinju. Zero sum game, ada yang menang, ada yang kalah. Mana mungkin menang-menang semua, kalah-kalah semua kan nggak mungkin. Pasti ada yang menang, ada yang kalah kan. Betul ya? Ya. Kalau pertanyaannya, ada yang menang, ada yang kalah, berarti kalau kamu punya jurus ABC, pasti menang. Siapa yang mau main tinju pasti kalah. Paham maksud saya? Karena itu, ini adalah video yang paling berarti bagi teman-teman yang sekarang masih tetap berharap, Pak, semoga saya bertemu dengan namanya Holy Grail. Ya, jurus pakai sistem ini, indikator ini, main pasti menang. Loh, kalau kamu pasti menang, berarti ada orang di luar sana pasti kalah. Coba, siapa di sini yang mau main pasti kalah? Ayo, sini, uangnya kasih saya aja. Ayo, main pasti kalah. Jadi kamu invest sama saya pasti kalah. Mau? Ada yang mau invest? Pasti kalah udah. Gak ada yang mau. Orang invest, orang berbisnis, semua kepingin menang, semua kepingin profit. Mana ada orang invest kepingin kalah, nggak ada. Sama juga jadi atlet. Atlet main untuk berprestasi, untuk menang. Ada nggak atlet datang untuk kalah? Nggak ada. Semua orang punya satu tujuan, ingin menang. Ya, karena itu
kamu kok supaya bisa menang, kamu bersaing dengan orang lain. Misalkan kamu punya jurus ABC yang sementara ini menang, ya ingat itu cuma sementara. Tapi begitu jurusmu dipelajarin orang, dilihat videonya, oh alah gini, mungkin gak akan bertahan lama, sebentar lagi jurusmu pasti gak laku. Karena orang lain juga kepingin menang. Ya, ingat kalimatnya. Everybody want to win. Nobody want to lose. Nobody want to lose. Ingat ini terus. Ya, kalian boleh lupakan semua ajaran saya. Ingat yang ini aja. Everybody want to win. Nobody want to lose. Jadi kalau sekarang kamu kepingin menang, orang lainnya kepingin menang. Kalau kamu tidak mau kalah, orang lain juga tidak mau kalah. Betul? Ya. Itu yang harus kita pakai terus. Setiap kali ada orang nawarin, mau nggak kamu? Saya ajarin jurus rahasia, pasti menang. Ya sama juga. Dalam dunia olahraga apapun, nggak ada namanya jurus pasti menang. Nggak ada. Biarpun kamu berguru sama Mike Tyson, paling Mike Tyson akan memperbaiki langkahmu. Kamu akan improve lagi. Kalah sedikit, bangkit lagi. Kalah sedikit, bangkit lagi. Diperbaiki, kalah sedikit, diperbaiki. Dia akan menggunakan knowledge-nya dia, pengetahuannya. Dia akan menggunakan experience-nya dia, pengalamannya dia, untuk membuat kamu lebih mudah sukses. Bukan jaminan pasti sukses, tapi akan membuat kamu lebih mudah sukses. Lebih besar peluangnya sukses. Tapi kalau kamunya di sini latihan males, tidak mau dengerin gurunya, maunya minta jalur pintas, ya tidak bakal ada. Ya kamu tidak bakal juara meskipun gurunya kamu Mike Tyson. Bener? Jadi kunci sukses ya tergantung dari kamu sendiri, dari si adik sendiri. Ya, dan dia harus bisa menerima apa? Nomor satu, Mike Tyson adalah gurunya. Nomor dua, menerima sebuah proses bahwa tidak ada jaminan bahwa kalau saya berguru sama Mike Tyson akan jadi juara. Bahwa sebuah sukses itu perjalanan. Kenapa? Because everybody want to win, nobody want to lose. Ingat itu. Jangan kamu egois berpikir seolah-olah seperti cuma kamu yang boleh menang, orang lain nggak boleh menang. Ayo, siapa yang mau main badminton sama saya, ayo. Badminton ya, ini lapangannya nih, lapangan badminton, oke. Saya tak buat garis sendiri, ini netnya, oke. Ini garis out ya di luar ya, ini netnya. Saya tak buat garis sendiri di sini. Ya ini garis saya, main saya cuma di sini. Ya kalau kamu keluar dari garis ini out, ini out. Ya tapi kalau garismu ini out, ini out. Ya ini kamu main di sini. Mau main sama saya? Gak ada yang mau. Karena apa? Ya ini namanya orang semau-mau dia sendiri aja kan. Ya, oh dia lapangannya segini gede. Sementara saya lapangannya cuma segini. Ini namanya seakrab PDW. Ya gak ada yang mau main. Karena apa? Ya peluang kalahnya makin besar. Saya baru akan main dengan kamu kalau apa? Kamu ya 50-50 alias kamu bisa win, bisa lose. Ini namanya disebut dengan fair play. Kamu ya bisa main, bisa menang, ya bisa kalah. Sama juga boxing. Ada satu aturan, supaya apa? Semua yang naik ke ring bisa menang, bisa kalah. Mana ada tinju cuma menguntungkan satu pihak yang sampai mau tinju sama kamu? Udah ada, misalkan, ayo tinju sama saya. Di sarung tinju saya kasih besi. Nah, ayo, kamu pakai bantal tinjunya. Ya, saya pakai besi. Jadi kamu sekali kena pukul dueng langsung kamu TKO. Sementara kamu mukuli saya bolak-balik, saya nggak berasa karena kamu mukulnya pakai bantal. Ada yang mau tinju sama saya? Gak ada yang mau. Karena itu tidak fair play. Nah, kamu sekarang memainkan satu hal yang fair play. Kita harus mengusung orang lain, adu skill, adu pinter, adu pengalaman, improvement. Karena permainannya fair play. Sama juga main di pasar, main di option, main di saham. Semuanya fair play. Kamu bisa main ya bisa untung ya bisa rugi. Jangan kena omongan orang lain, wah main ini pasti menang. Gak bisa. Kamu main saham, ya bisa menang, bisa kalah. Main kripto, ya bisa menang, bisa kalah. Jangan dikira main kripto, waduh, Pak saya nonton TV, Pak Dil. Coba, ayo kamu invest di sini. 3 bulan yang lalu, wah kaya raya kamu sudah. Seolah-olah seperti main gak bisa kalah. Ya itu hanya mau ditanamkan, namanya marketing. Seolah-olah seperti ada instrumen investasi, produk finansial, yang kamu masuk menang tok gak bisa kalah. Dan kamu percaya itu. Karena kurangnya pengetahuan finansial. Sehingga gampang diiming-iming.
gampang dibujuk-bujuk. Ayo ikut kelas saya yuk. Pasti menang, pasti menang. Kelas yang ngomongnya jujur gak laku. Ya kan? Kalau kelas yang kasih iming-iming tinggi-tinggi langit, laku keras. Padahal kamu tahu ikut kelas itu ya ujung-ujungnya kamu tahu permainan ya. Everybody wants to win, nobody want to lose. Ya kalau sekarang saya punya sistem yang pasti menang, lalu yang pasti kalah siapa? Orang yang gak ikut kelas saya gitu. Ya, nggak ada. Jadi kita semua di sini adalah beradu skill di market yang fair play. Betul? Ya main badminton, skillnya wah diasah terus. Tinju pun ya diasah terus. Oh kurang nunduk, kurang gini. Nggak ada satu strategi yang satu strategi dipakai everlasting selamanya jadi juara berulang kali. Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Masih ingat sepak bola, tiki taka. Zaman dulu Spanyol juara Eropa, juara dunia. Wah jago keren. Tapi sebentar kemudian tiki taka itu akan dihajar. Dan Anda tahu itu yang menghajar tiki taka adalah timnas Belanda. Ya ketika pertama kali Spanyol kaget, kok kalahnya tragis sekali. Karena sudah nggak laku. Harus di-improve. Ya itulah sebabnya kenapa sistem itu yang benar adalah improve. Bekerja berdasarkan perkembangan zaman. Kamu main market sekarang. Dulu ketika tahun 2000 ada pandemi. Sekarang 2024 sudah bukan pandemi lagi. Tapi kalau kamu pakai pola pikir seperti tahun 2000 ya nggak laku. Ya kan? Tahun 2022, 2023 inflasi sedang tinggi-tingginya. Ya, Amerika puyeng. Semuanya puyeng ngatur inflasi karena harga barang naik akibat pandemi. Sekarang sudah agak turun inflasinya. Masa terus kita mau pakai ilmu yang sama? Pemikiran yang sama? Berbeda. Ya, sama juga olahraga tinju. Kamu hadepin si A dengan hadepin si B beda lagi. Dipelajarin lagi, belajar lagi. Never ending. Karena itu sistem yang benar adalah sistem yang improve terus, never ending. Orang kebanyakan bilang, waduh Pak, capek Pak belajar terus. Ya, capek Pak. Ini enggak. Kalau capek ya ikut scammer aja ya kan. Karena scammer enak, gampang. Ya orang yang buka seminar scammer ya gampang. Pakai sistem ini, pakai terus selamanya, make money. Ya. Saya kembalikan lagi ke teman-teman semuanya. Ya, coba aja Anda lihat dalam real life. Jadi dunia saham, dunia apapun sama dengan dunia yang lain. Kamu punya bisnis, kamu kamu latihan piano, ya atau kamu latihan gambar, nggak ada jalur pintasnya teman-teman, nggak ada. Percaya deh. Bukan berarti nggak ada caranya untuk bisa efisien, ada. Tapi kamu tetap harus improve terus. Memperbaiki supaya kamu jadi lebih baik, supaya bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Strategi marketing kan juga sama. Ya, kalau kamu masih belajarnya sama Joe Gira, jual mobil tahun 1970, aduh ya wes gak laku ya. Ya sekarang harus di-upgrade, teknologi udah maju segala macam, maka kamu harus upgrade. Beginilah seharusnya kamu bisa survive. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, kira-kira kelas yang paling oke, kelas yang seperti apa? Kelas yang selalu improve. Ya, jadi kalau dia merasa ini final pakai jurus ini, ya udah sama seperti kamu tadi berguru sama Mike Tyson pakai jurus ini dan kamu percaya, ya akhirnya kamu akan kecewa. Sama seperti kamu ikut seminar apa, ini beli kripto, pasti kaya raya, pasti sukses. Ya sama. Ya kalau sekarang everybody want to win, so who want to lose? Nobody want to lose. Always remember that. Sama juga tim sepak bola datang ke lapangan, semua mau menang. Gak ada tim yang mau kalah. Karena itu rumus Holy Grail, rumus pasti menang yang tidak perlu mikir, cuma diulang-ulang, itu sudah pasti tidak akan ada. Jangan pernah tergiur pada itu. Tapi coba komentar. Kira-kira teman-teman masuk akal nggak? Atau jangan-jangan teman-teman punya pendapat yang berbeda? Komen-komen. Saya siap untuk menerima komen, siap untuk diskusi. Open mind. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi di Wealth Mastery selanjutnya.